Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarona bi'tisami bihablillah. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadratul muhtaramin al-fudola al-kiram wa bi khusus Rais Masjid Jami Al-Manan, Suma Hadratal Karim Takmir Masjid Jami Al-Manan, Ayuhal Mukarramun Sohibal Fudola Allazi yakhduruna fi hazal Masjid Jami Al-Manan, Hafidhakumullah wa ri'akum. Ayuhal ikhwan, subuh sekarang insyaallah kita masih melanjutkan Al-Faslu Sani wal Isruna, pasal 22 fi bayani waqa'ati fi naumi wasinati, gitu, tentang peristiwa ketika tidur dan mengantuk. Nah, sebelumnya jamaah, karena kita hari ini ada hari spesial ya. Jadi memang saya kemarin kebetulan kan KTP-nya Tebet. Jadi hari ini saya tetap harus ada di Jakarta gitu. Jadi setelah saya pertimbangkan bahwa di dalam pencatatan dosa dan amal kita itu kan ada dua metode. Ada wa aqdamuhu, ada wa atharohum. Wa aqdamuhu itu yang dicatat menjadi amal hari itu juga, saat itu juga gitu. Apakah kita melakukan perkara dosa atau perkara amal ibadah ya, saat itu juga dicatat ke malaikat. Ada yang sifatnya asarohum. Asarohum itu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan kita saat itu. Misalnya begini, dulu ada artis yang suka goyang ngebor tuh ya. Gara-gara dia goyang ngebor, orang banyak mengidolakan, banyak mengikuti. Akhirnya matilah tuh artis. Nah, tapi ketika dia mati, masih banyak fansnya yang ngikutin perkara maksiatnya dia. Tetap aja ke bawah itu. Terus itu dosa jariah itu. Nah, dalam hal ini juga ketika kita salah memilih, yang kemudian akibatnya orang yang kita pilih akhirnya kebijakan-kebijakannya itu merugikan agama kita, ya, merugikan misalnya membiarkan orang yang menghina Rasulullah, membiarkan orang yang menghina agama atau mengutak-atik perkara hukum agama itu dibiarkan, ya, kita akan ke bawah terus, karena kita ikut mendukung dia untuk jadi pimpinan, gitu jamaah, ya. Jadi akhirnya setelah pertimbangan itu saya lebih memilih hadir di sini. Kenapa memilih hadir di sini? Karena udah pasti selamatnya kalau di sini mah. Nggak ada risiko untuk cilaka. Kalau di majelis ini mah insya Allah ya. Maka nanti jamaah yang akan datang ke tempat-tempat pemilihan ya, bacalah doa Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhoka wala tuwalina waliyan siwaka wala taz'alna mimman khalaqa amroka wa asaka wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi apa jemaah, apapun nanti hasilnya dari perkara yang kita lakukan itu adalah atas petunjuk dari Allah, atas ridho dari Allah gitu. Ya, jadi nggak usah kita meyakini sesuatu yang pasti bisa berubah. Kita meyakini sekarang memilih Haji Aksa yang kelihatannya alim, udah jadi pejabat mah belum tentu alim. Itu ya. Jadi
Istuning kembalikan semuanya kepada Allah. Gerakan hati kita ya Allah, gerakan jasad kita ya Allah, ku petunjuk Allah yang akan menjadikan ridha Allah. Udah itu aja. Gitu ya. Kalau memang digerakkan nggak milih ya pulang-pulang aja. Gitu. Yang penting kita pasrahkan semua itu kepada Allah sehingga kita lepas dari tanggung jawab kepada umat dan agama. Gitu, jemaah ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab mimpi ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu berkata, kita perkara kitab ini jemaah, sumalam ana ru'ya ala nau aini gitu. Kemudian ketahuilah bahwa mimpi itu ada dua macam ya. Afakiyin wa angfusiyin gitu. Mimpi yang bersifat afaki dan angfusi gitu. Nah, apa itu mimpi afaki? Mimpi yang memberi tanda tentang hal-hal yang berada di luar diri manusia, di luar jasad manusia. Misalnya gini jamaah, mimpi yang memberi petunjuk akan adanya peristiwa alam di sekitar kita gitu. Ya. Misalnya mimpi tanda-tanda alam itu seperti gini, misalnya mimpi mendung. Nah, mimpi mendung itu peringatan bahwa dalam waktu dekat kita harus waspada dalam berbagai hal. Nah, jadi kalau ada yang jamaah mimpi mendung, udah mulai waspada tuh, introspeksi, tafakur, ya. Apa yang kita akan kerjakan tuh harus dibarengi dengan doa dan mikir gitu, ya. Karena itu akan ada kejadian-kejadian yang memang kita harus benar-benar sikapi dengan waspada gitu ya. Kemudian mimpi ayat-ayat angfusi, yaitu mimpi yang memperlihatkan tanda-tanda yang ada di dalam diri manusia gitu. Misalnya kita mimpi nangis. Nah, orang yang mimpi nangis itu orang ini sedang punya psikis berat tuh. Ada apa namanya? Ganjalan marah, ganjalan sedih, pokoknya ganjalan-ganjalan psikis sifatnya ya, yang sangat berat gitu. Nah, ini biasanya ditandai orang ini dia akan mimpi apa namanya, mimpi nangis tuh gitu ya. Berarti harus mulai meningkatkan doa ya, dan amalan-amalan sunnah lah, tahajud, doa gitu ya. Kemudian jemaah sekalian, ada mimpi yang diberikan tanda dengan sifat-sifat Allah gitu, yang untuk tujuannya memberi bimbingan kepada manusia gitu. Misalnya gini, mimpi-mimpi yang menggambarkan sifat firasat gitu ya. Firasat, hidayah, naluri, nah itu mimpi yang digambarkan dengan sifat-sifat Allah gitu ya. Misalnya sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tiba-tiba kita mimpi itu didatangi seseorang yang memberi hadiah ya, atau didatangi seorang yang menyayangi kita gitu ya. Nah, ini ada firasat, itu menjadi sebuah firasat bahwa insya Allah kita itu akan mendapatkan ketenangan lah gitu ya di kemudian hari gitu. Misalnya mimpi ketemu ibu atau bapak kita yang ketika hidup tuh sayang sama kita gitu ya. Terus kita dikasih hadiah. Nah, ini menggambarkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah gitu ya. Itu harus disyukuri gitu. Jadi bangun tidur kita nengok aja ke kanan sambil membaca Al-Fatihah dan mengirim doa kepada orang itu Al-Fatihah dan bersyukur kepada Allah gitu ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, wa kullu wahidin minhuma ala nau aini gitu, dan semua dari masing-masing mimpi itu terbagi dua lagi gitu. Fal angfusiyu imaminal akhlaqil hamidati awiz zamimati fal hamidatu gitu. Mimpi angfusi itu tanda-tanda dari dalam diri manusia ya. Maka terkadang mimpinya itu memperlihatkan akhlak
seseorang, baik akhlak terpuji maupun akhlak tercela gitu ya. Misalnya gini jamaah, kita mimpi sedang ngaji atau sedang sholat ya, sedang ibadah lah. Nah itu menggambarkan ketika itu diri kita akhlaknya sedang terpuji. Syukuri itu gitu, dan pertahankan gimana caranya supaya kita tafakuri ibadah selama ini atau akhlak kita selama ini berarti diberi tanda kita sedang baik, dan itu pertahankan, diingat-ingat oleh kita, ditafakuri gitu ya. Kalau misalnya mimpi ngajinya itu tidak sendiri tapi bersama-sama dengan orang lain ya, teman atau keluarga, takwilnya seorang akhlaknya yang terpuji itu akan segera mendapatkan kebahagiaan. Nah, insya Allah gitu ya. Jadi kalau kita mimpi lagi ngaji atau sholat berjamaah gitu ya, itu akhlak kita dalam keadaan baik dan akan mendapat kebahagiaan gitu ya. Kemudian mimpi seseorang yang sedang beramal dengan akhlak yang tercela, misalnya mimpi meninggalkan sholat, mimpi mabuk-mabukan gitu ya. Nah itu hal-hal yang perkara maksiat di dalam mimpi kita itu menggambarkan seseorang itu akan mendapat cilaka ya. Jadi hati-hati ketika mimpi itu, kita nengok ke kiri bangun tidur langsung istighfar ya, terus baca ayat kursi, terus ngelepeh 3 kali. Jadi jangan, bukan ngeludah ya, ngelepeh aja, ke kiri itu 3 kali, terus baca istighfar, baca ayat kursi gitu ya, sambil kita merenungkan, mentafakuri apakah saat ini akhlak kita sedang baik atau sedang tidak baik gitu. Nah habis itu kita tekad tobati dan perbaiki gitu ya, itu jemaah, supaya kita tidak mendapat cilaka gitu. Kemudian jemaah dan Allah, keadaan akhlak kita juga bisa diperlihatkan dalam mimpi kita. Misalnya akhlak terpuji tadi ya, mislur ru'yatil jinani wa nailmiha gitu. Jadi seperti kita mimpi melihat surga atau mimpi melihat kenikmatan-kenikmatan gitu ya. Wa mislul khuri wal kusuri, seperti mimpi bertemu bidadari atau melihat istana, melihat gedung, melihat istana ya, itu juga menggambarkan bahwa akhlak kita tuh sedang terpuji gitu ya, bahkan dipuji ke Allah gitu. Wal gimani wasakhrain nuroniyil abiyadi gitu. Ketika kita mimpi melihat anak-anak muda pelayan surga gitu ya, atau juga mimpi melihat gurun, mimpi melihat cahaya putih, itu juga merupakan tanda bahwa akhlak kita itu sedang dipuji ke Allah. Akhlak itu termasuk juga ibadah kita ya, akhlak dalam beribadah gitu. Dan juga mimpi wa mislu samsi wal qamari wan nujumi wa ma asbaha gitu. Dan seperti misalnya melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang dan sebagainya, itu juga gambaran akhlak kita ya, sedang baik gitu dan sedang dipuji. Zalika yata'allaku bi sifatil qalbi gitu. Nah, kemudian mimpi angfusi itu ya, tadi mimpi angfusi itu mimpi yang memperlihatkan tanda-tanda yang ada di dalam diri kita ya. Ini yang berkaitan dengan sifat qalbu gitu. Keadaan hati kita gitu, keadaan hati manusia. Nah, mimpi angfusi itu juga menggambarkan keadaan sifat hati manusia itu, hatinya itu sedang keras atau sedang lembut gitu ya. Kalau yang pernah mimpi seperti tadi, seperti melihat matahari, bulan dan bintang, adalah menandakan orang itu hatinya lembut, sedang lembut gitu. Kadang kan hati manusia ada sedang keras ya,
dinasehatin nggak bisa, diapain nggak bisa gitu, dikasih tahu nggak bisa, kalau akan ngelawan. Nah itu kalau mimpi bencana itu. Tapi kalau mimpi melihat bulan, matahari, bintang, itu dia hatinya lagi lembut orang itu. Gitu. Ya, itu untuk introspeksi kita bahwa bagaimana kita kemudian menjaga rauhihul qulub sya'atan fa sya'atan. Ya, menjaga hati kita untuk dari waktu ke waktu supaya lembut terus hati kita gitu, ya. Wa amama yatalaqu binafsil mutmainati minha fanahwu makulil lahmi minal hayawanati watuyuri gitu. Dan contoh mimpi anfusi itu yang berkaitan dengan nafsu mutmainah seperti mimpi melihat hewan atau burung yang halal dagingnya. Kita mimpi sapi, melihat kambing, melihat burung gitu, ya. Li'anna masyata mutmainati minha fil jannati takunu min hazihil anwa'i gitu. Nah, sebab dijelaskan ku Syekh Abdul Qadir Jailani, kehidupan nafsu mutmainah itu ke Allah diciptakan dari jenis hewan dan burung ini yang ada di surga. Gitu. Jadi sifat-sifat yang ditanamkan kepada manusia ini diambil dari sifat-sifat jenis hewan dan burung-burung, hewan yang halal ya. Hewan yang halal dan burung-burung yang ada di surga gitu. Jadi gambarannya makhluk yang halal dan burung ini gambaran orang yang hatinya itu mutmainah, jiwanya itu, ya. Kasawiyil gonami watuyuri gitu. Seperti misalnya sawiyil ini kambing, ya. Gonami kambing yang gemuk, watuyuri dan burung-burung gitu. Jadi kalau kita mimpi kambing yang gemuk, burung-burung itu tanda kita memang sedang, artinya sedang mutmainah lah gitu, ya. Sedang dalam keadaan tenang. Jadi keadaan tenang di dalam keluarga, di dalam diri kita sendiri gitu. Sedang keadaan nyaman lah, ya. Wa amal baqara fa huwa atin minal jannati li Adama alaihi salamu li ajli ziraati fid dunya gitu, ya. Jadi sapi dan seekor sapi itu baqara, ya, itu didatangkan ku Allah dari surga gunanya kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, li Adama alaihi salam. Jadi didatangkan ke Allah dari surga untuk kanjeng Nabi Adam alaihissalam, gunanya li azri ziraati fi dunya, untuk membajak sawah, ya, untuk membantu kanjeng Nabi Adam di dalam perkara-perkara pertanian di sini, ya, di dunia gitu. Wa ibilu aidon minal jannati li ajli so'ta taril ka'batid dokhiri wal batini gitu. Kemudian ibilu atau onta itu didatangkan ke Allah dari surga untuk menghias Ka'bah secara lahir maupun menghias Ka'bah secara batin gitu, ya. Wal khailu li alatil jihadil asgori wal akbari gitu. Nah, kemudian khailu atau kuda itu sebagai kendaraan untuk jihad kecil dan jihad besar. Itu kuda Allah datangkan. Kalau sekarang mah mobil lah ibaratnya gitu, ya. Mobil, motor, kendaraan gitu, ya. Waqad jaa fi hadisi, dan sungguh disampaikan di dalam hadis, faqulu zalika li akhirati. Semua itu yang Allah ciptakan, ya, hanya untuk sarana menuju akhirat, ya, Pak. Jadi binatang-binatang juga Allah ciptakan untuk menuju sarana menuju akhirat. Jadi telahnya gini, jamaah, ya, kalimat-kalimat dalam kitab tadi, mutolaahnya
Saya mau tahu lagi nih, sebisa mungkin jemaah ya, gunakan semua nikmat Allah. Karena yang Allah gambarkan tadi di dalam kitab ini adalah Allah menurunkan nikmat untuk kita, untuk manusia, Bani Adam. Seperti misalnya nikmat jalan rizki, nikmat ilmu, nikmat Allah berikan kendaraan, Allah berikan perhiasan, Allah berikan harta dan kenikmatan dunia lainnya. Jadikanlah semua itu hanya untuk sarana menuju kenikmatan akhirat. Itu jemaah. Ini makna mutolaahnya dari keterangan-keterangan tadi, ya. Ketika Allah memberi kita kemudahan ilmu, syukuri kemudahan ilmu itu dengan diamalkan. Diamalkan ilmu itu ya dengan secara ridho dan ikhlas gitu. Ya, jangan ada tujuan untuk menggali, mencari kenikmatan dunia gitu, karena Allah berikan. Seperti misalnya gini, punten-punten ya jamaah ya, nauzubillah nih, Allah berikan saya kenikmatan mendapatkan ilmu itu secara gratis dan mudah gitu ya. Nah, sebagai syukurnya ya berikan juga, amalkan jemaah itu, ilmunya itu secara gratis dan dimudahkan juga gitu ya. Makanya jangan cari pesantren yang mahal-mahal, engke bawa anak-anak balik deui kudu mahal gitu ya, gitu jemaah. Seperti juga kita mendapatkan kenikmatan dunia yang dimudahkan ke Allah. Nah, supaya enggak diambil lagi sama Allah, supaya enggak supaya ditambah ke Allah, ya gunakan itu, kenikmatan yang Allah berikan itu untuk mencari kenikmatan akhirat gitu ya. Jangan sekali-sekali dipakai itu, kita dikasih motor, dikasih mobil ke Allah, dipakai jalan untuk maksiat, jangan ya. Ini punten-punten jamaah. Dulu aja saya, ya dulu aja, ya kadang-kadang kan suka ada aja lah orang yang ngajak ya. Kalaupun saya mau ikuti gitu, tapi bukan maksiat yang besar ya, itu saya nggak mau pakai ongkos sendiri, nggak mau. Pokoknya uang itu hanya untuk ibadah, menafkahi anak istri, hanya untuk sedekah, infak, gitu. Jariah hanya untuk itu. Kalau untuk kepentingan-kepentingan yang maksiat, ya kalau gratis masih maulah dikit gitu. Dulu ya. Tapi pilih-pilih juga gitu. Ya, pilih-pilih. Contohnya gini jamaah yang sederhana. Saya pernah berhenti merokok dulu. Tapi kan karena suasana lingkungan pekerjaan, lingkungan kedinasan saya itu kan saya suka ditawarin rokok. Karena kita rapat itu misalnya malam kan di ruangan yang perokok-perokok gitu. Ya, dulu ada PKPB tuh. Partai Kiai Perokok Berat. Oh, itu kan ngerokok tuh, ya. Nah, ketika daripada jadi perokok pasif, ya dikasih, saya ikut aja ngerokok. Tapi jangan pernah beli. Sekalinya beli, jadi perokok kita. Itu. Jadi yang intinya gitulah jemaah ya. Jangan kita mencari dan memanifestasikan keinginan kita yang untuk perkara-perkara yang makruh atau yang haram, maksiat gitu ya. Kalau setan mau ngegoda ya ongkosin gitu aja, bilang sama setan. Karena rezeki kita hanya dari Allah, bukan ada dari setan gitu ya. Kemudian innal ghanama khuliqa min asalil jannati. Kambing itu juga diciptakan dari madu surga jemaah. Ya, jadi ketika kita mimpi kambing, ya melihat kambing itu insya Allah akan ada jalan kenikmatan gitu ya. Wal baqara min zafaroniha gitu, dan sapi itu diciptakan dari zafaron surga. Zafaron itu bunga-bungaan yang keemasan ya. Maka dulu ulama itu kalau menukil kitab itu pakai tinta zafaron namanya. Itu belinya khusus di Mekah atau di Madinah gitu ya. Wangi itu kalau pakai mangsi dicelupkan gitu, wangi itu ininya. Tinta zafaron namanya.
Wal ibila min nuriha, unta itu juga diciptakan ke Allah dari cahaya surga, ya. Wal khayla min rauhaiha gitu. Kuda itu, khayla itu kuda, diciptakan ke Allah dari angin surga, ya. Wa amal bagholo wa amal bagholu fahuwa min adna sifatil mutmainati gitu. Dan keledai, binatang keledai itu dari sifat mutmainah yang terendah. Jadi sifat yang keledai itu sifat mutmainahnya yang terendah. Yang karena gini jemaah, ini keledai ini kan gambaran binatang yang suaranya nggak enak didengar, ya kan? Tapi sangat bermanfaat bagi manusia gitu, bagi makhluk, yaitu keledai. Jadi ini juga gambaran orang-orang yang bermanfaat bagi makhluk, ya, bagi manusia lainnya gitu, tapi menggambarkan omongannya suka nggak baik, suka nggak enak didengar gitu. Tapi bukan fitnah, bukan gibah, bukan apa namanya, ada kan gambaran orang-orang yang gitu, ya gitu. Orangnya nggak memfitnah, nggak menggibah gitu, cuma suaranya itu suka bikin nggak enak, celetukannya. Tapi bukan sifat gibah, bukan sifat fitnah. Suka ada yang gitu jemaah. Ya. Mado'ahu fil manami, siapa yang mimpi melihat keledai, ya, fatafsiruhu ayakuna lirai fil ibadati kasalun wasaqlatun nafsi gitu. Tafsir mimpinya ini gambaran orang yang mimpi melihat binatang keledai ini, saat itu dia sedang malas beribadah. Jadi itu introspeksi, jemaah. Ketika kita mimpi melihat keledai, Allah sedang mengingatkan kita tuh lewat mimpi kita. Berarti kondisi kita sedang malas ibadah, ya, sedang berat untuk memenuhi panggilan Allah. Ada azan, bukan langsung goat bangun sholat, cicing we tarik selimut lah gitu, ya. Nah itu ciri-ciri itu. Kita akan diingatkan ke Allah dengan menggambarkan kita mimpi melihat keledai, diantaranya itu, ya. Jiwa kita sedang berat tuh untuk beribadah. Wala yakunu likasbihi natijatun ila taqbati wa ya'malu amalan solihan falahu jazaan al-husna gitu. Jadi nggak ada usaha lagi yang bernilai bagi orang yang bermimpi, yang melihat keledai itu, kecuali dia segera taubat. Jadi ketika kita mimpi melihat keledai, bangun tidur itu langsung istighfar, langsung taubat, langsung kerjakan amal-amalan soleh, ya. Maka akan dibalik ke Allah. Yang harusnya kita mendapat cilaka akan mendapat bahagia. Gitu, ya. Jadi ingat kalau mimpi lihat keledai, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat melakukan amalan-amalan soleh, ya. Nah kemudian keadaan kita, takdir kita yang akan mendapat cilaka gede akan ditukar ke Allah menjadi bahagia, gitu, ya. Jadi cepat-cepat taubat jemaah. Wal khamiru min hijaratiha khuliqat li ajli maslahiti, ya. Maslahiti Adam alaihissalam wa zuriyatihi likasbil akhirati fid dunya gitu. Jadi binatang himar diciptakan ku Allah, ya, min hijaratiha dari bebatuan surga, ya, khuliqat li ajli maslahiti Adam alaihissalam, diciptakan ke Allah untuk kemaslahatan kanjeng Nabi Adam alaihissalam dan wazuriyatihi dan keturunannya termasuk kita, ya, likasbil akhirati fid dunya, untuk mencapai derajat akhirat di dunia gitu, ya. Jadi himar ini jamaah lambang binatang yang memiliki banyak manfaat. Ketika kita bermimpi
memelihara himar, ya. Itu kita diingatkan supaya kita bisa lebih banyak lagi memberikan manfaat kepada orang lain, gitu. Ya, dengan demikian maka kita akan diangkat derajat kita ke Allah, gitu. Ya, tidak hanya derajat dunia tapi juga derajat akhirat, gitu. Wa amma ma yata'allaku, ya, min habiruhi faqasyabil amrodi yatajalla, gitu. Dan mimpi yang berhubungan, ya, dengan roh, yaitu mimpi melihat anak muda yang tampan, ya. Kita melihat anak muda yang tampan, alaihil an warul ilahiyatu li'anna akhlal jannati kulahum ala hazihi surati, gitu. Nah, kemudian di wajahnya atau di dirinya malah ini, ya, di dirinya anak muda yang tampan itu yang kita lihat di dalam mimpi itu bercahaya, ya. Nah, itu menggambarkan bahwa penduduk surga itu sesungguhnya nanti seperti itu. Jadi penduduk surga itu nggak ada lagi yang negro, bule, nggak ada lagi. Semuanya itu bercahaya. Jadi yang kelihatan sesama penduduk surga itu hanya cahaya dari manusia-manusia yang bercahaya, sehingga warna kulit udah nggak kelihatan lagi, jemaah. Gitu. Jadi betah kita ngelihat orang yang bercahaya, kan? Gitu. Orang kita melihat perempuan segelis apapun ada bosannya, gitu. Ya. Bahkan beda-beda tuh penilaiannya, relatif, kan? Gelis entena itu kan relatif, gitu. Nah, kalau makanya di surga mah nggak bisa kita menilai ini orang cantik, gitu, karena ya memang yang dilihat udah keindahan aja semua. Cahaya kan sesuatu yang tidak membosankan, gitu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang disabdakan Rasulullah SAW, akhlul jannati jurdun murdun mukhuluna, gitu. Jadi para penduduk surga itu nanti akan terlihat indah, mereka memakai celak mata. Makanya ada disunahkan untuk pakai celak tuh, ya. Di sini kan celak, gitu. Itu sunnah itu, ya. Gitu. Dulu saya waktu di pesantren rajin tuh pakai itu tuh. Pakai celak mata, gitu. Sudah terjun ke masyarakat rada era, gitu kan. Karena beda sendiri. Ya, wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam raaitu rabbi ala surati amrodin, gitu. Aku, kata Rasul, melihat Rabbku ketika Mi'raj, ya, dalam rupa pemuda yang tampan, yang indah, yang bercahaya, gitu. Wa qala ba'duhum, maka sebagian ulama ulama tasawuf mengatakan gini, ini takwil perkataannya Rasulullah, ya, bahwa Rasulullah melihat Allah itu dalam bentuk rupa pemuda yang sangat tampan, indah dan bercahaya. Ini ditakwil ke para ulama tasawuf, ya, al-muradu min misli hazata jalil, gitu. Bahwa yang dimaksud dengan bentuk pemuda yang tampan yang dilihat ke Rasulullah itu adalah sifat tajali, ya. Sifat tajali yaitu sifat Allah yang terbebas dari sifat-sifat tercela, gitu. Jadi takwilnya seperti itu, jemaah. Jadi nggak bisa kita pahami apa yang Rasulullah ceritakan itu ya seperti kita melihat wujud seorang laki-laki yang tampan, bukan, gitu. Tapi adalah sifat tajalinya yang Rasulullah lihat, gitu. Sifat tajalinya Allah, yaitu sifat-sifat yang terlepas dari sifat-sifat tercela, ya. Wa huwa hanal haqqo aza ismuhu yatajalla bi sifati rububiyati alam mir'ati ruhi, gitu, ya. Maka sesungguhnya fakta kemuliaannya asma Allah itu karena bertajali, karena Allah melepaskan dirinya dari sifat-sifat tercela, gitu, yang ada pada sifat rububiyahnya Allah, gitu.
Nah kemudian ini ku Allah itu, sifat tajalinya Allah itu dijadikan supaya di dalam Al-Quran itu dijadikan supaya manusia itu bisa bercermin, ya. Supaya bisa bercermin artinya manusia itu juga mau mencontoh untuk melepaskan sifat-sifat tercela, gitu, ya. Makanya digambarkan Allah dalam Asmaul Husna mengenai sifat-sifat tajalinya Allah, gitu. Artinya supaya dicontoh, ya, supaya kita juga melepaskan tuh sifat-sifat tercela dalam diri kita. Walaupun nggak bisa sama persis dengan Allah, ya, pasti manusia banyak kekurangannya. Tapi harus harus punya kemauan dalam diri kita untuk melepaskan sifat-sifat tercela, gitu, ya. Di antaranya mungkin sifat yang mudah marah, ya, sifat mudah marah, sifat pelit, pokoknya sifat-sifat tercela itu kita harus berusaha untuk dikeluarkan dari diri kita. Jadi sifat-sifat tajali ini melekat di dalam diri manusia itu ku Allah dalam bentuk sifat rububiyahnya Allah yang dilekatkan ku Allah di dalam ruh manusia. Jadi bukan di dalam jasad, ya. Gitu jemaah. Jadi sifat tajali itu sifat yang ditempelkan di dalam ruh manusia. Jadi gini jemaah, mutolahnya gini, ya. Ketika kita ingin melepaskan sifat-sifat tercela dalam jasad kita, berarti kita harus lebih mendominasi rububiyahnya Allah yang ada di dalam ruh kita, di dalam perkara kehidupan kita. Caranya gimana? Ya, ini pahami jemaah. Caranya gimana? Orang ketakwaan atau kesaktian, ya, atau sifat rububiyah Allah itu kan Allah lekatkan di dalam ruh kita, ya. Nah kemudian bagaimana supaya ruh kita itu lebih mendominasi daripada akal kita, daripada pikiran kita atau daripada indera kita, yaitu caranya dengan berpuasa, jemaah, ya. Karena puasa itu mempertipis dinding pembatas ruh dengan jasad, ya. Jadi semakin kita banyak bermaksiat dengan mata kita, maka dinding ruh indera mata kita dengan dengan ruh kita itu semakin tebal. Karena kita sering banyak melihat perkara maksiat yang tidak ditobati, ya. Ketika di handphone lewat ada perkara maksiat, kalah gitu dianteng gitu, ya. Bukan nuhun gogoda bukannya istighfar, ya. Itu. Nah itu maka jasad kita itu di mata itu ruhnya akan semakin tipis, ya. Karena dinding pembatasnya jadi tebal. Nah kalau udah gitu nggak ada tuh kesaktian. Makanya gini jemaah, ya, ulama dulu itu punten-punten ya, kalau memberikan ilmu ke para santrinya atau keluarganya bukan dengan syarat macam-macam. Ini wiridnya, ini puasanya. Tujuannya supaya apa? Puasa itu mempertipis dinding pembatas antara ruh dengan jasad. Jasad yang sering dipakai maksiat itu dindingnya kan semakin tebal. Semakin kita puasa, semakin kita taubat, nah itu akhirnya semakin tipis jemaah. Gitu, ya. Ini punten-punten jemaah ya, saya punya santri-santri di majelis saya itu di Cipanas itu, saya suruh puasa itu jemaah. Baru dikasih amalan wiridan, baru dites, dipukul, di apa gitu. Ya, itu di majelis saya di sana. Kalau puasanya udah benar, baru dites, dipukul, berasa nggak gitu. Ini supaya melahirkan, kalau di TNI mah jiwa korsa lah, supaya melahirkan
jiwa dia itu percaya kepada kebesaran Allah, keagungan Allah. Ya. Karena gini jamaah, dulu ketika saya muda itu yang membuat saya takut maksiat itu walaupun bergaul di Jakarta, ya. Itu karena diberi itu oleh orang tua saya itu. Suruh puasa, suruh amalan. Pantangannya itu 5M cenah. Madon, mabok, maling, maksiat itu kan 5M. Jadi orang lain kumpul-kumpul itu. Kumpul-kumpul, kan saya dulu SMA 26. Kumpul-kumpul, yang lain pada minum, saya pura-pura air teh minum. Tapi alkoholnya saya ini juga cuma di mulut doang, di kumur-kumur. Minumnya air teh gitu. Ya. Itu. Jadi ada apa ya jemaah ya? Ada penanaman psikologis kepada anak-anak santri ini supaya mereka itu takut maksiat. Gitu. Karena ada yang diperjuangkan sama dia yang menjadi bisa dibuktikan, ya, kemudian jadi pegangan untuk dia menghindari perkara-perkara maksiat. Nah, itu di pesantren-pesantren yang ini masih ada jemaah yang gitu. Dan itu saya rasakan itu bagus sekali. Ya, bagi kejiwaan santri itu bagus sekali gitu. Karena saya rasakan sendiri gitu, ya. Jadi nggak hanya diuber masalah otak aja, enggak gitu. Bagaimana meningkatkan keyakinan, keimanan kepada keagungan Allah gitu, ya. Yang Allah tanam sifat-sifat rububiyahnya Allah di dalam ruh kita gitu. Ya, gitu jemaah. Maka dalam kitab sufi, ya, kalau akalnya tidak dibukakan oleh Allah, ya, maka otaknya juga tidak akan terbuka, gitu, ya. Maka ngajinya itu supaya akalnya terbuka harus diajarkan dengan ilmu keikhlasan. Gitu. Bukan hanya diajarkan ngomong santri harus ikhlas gini, bukan. Tapi juga harus dicontohkan dengan keikhlasan kiainya gitu, ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani qala wa huwalazi yusamma nuha tif'al ma'ani gitu. Dan dengan tajalli ini, dengan sifat rububiyahnya Allah ini, ya, menghilangkan sifat-sifat tercela, maka itu manusia itu akan lebih didominasi dengan sifat ruh yang tif'ul ma'ani gitu. Ruh yang sifatnya tif'ul ma'ani, yaitu kalau kita dulu suka katakan sukma lah, atau ruh ya, ruh halus gitu. Li'annahu murbil jasadi wal wasilatu bainahu wa bainar rabbi. Inilah yang mendidik jasad manusia dan wasilah Allah antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi harus dikenalkan juga mengenai apa? Mengenai bagaimana sifat-sifat rububiyah Allah yang dilekatkan di dalam ruh kita gitu, ya. Jadi perlu ada ngaji soal itu jemaah gitu. Artinya kita introspeksi dah, dilatih untuk introspeksi diri, bagaimana kita mengetahui punten-punten jemaah ya. Kita harus bisa merasakan dan memahami mana ruh yang cuma sifatnya menghidupkan jasad dan indera, mana ruh yang sifatnya untuk menghidupkan jiwa dan akal. Gitu jemaah. Sehingga ruh yang menghidupkan jiwa dan akal kita itu yang menguasai indera kita. Sehingga indera kita itu tidak pernah keluar dari perkara agama. Gitu. Ya. Kalau sementara ini kan kita taunya cuma kita ini hidup, yang penting bisa makan, bisa gerak, bisa kerja, bisa ngelihat. Ya kan? Kita selalu pusing ke dokter tuh kalau mata mulai rabun, kuping mulai kurang pendengaran, tangan mulai stroke, mulai lumpuh, kaki, badan, pusing tuh kita tuh. Ya kan? Tapi kita nggak pernah pusing tuh, malah kita nikmat aja. Oh sakit nih, mumpung sakit gue nggak sholat nggak apa-apa nih, rusoh. Justru pada saat sakit kita itulah kita, ya jemaah, harus lebih dekat sama Allah.
Saya waktu pertama kali 3 tahun yang lalu kena serangan itu sampai lupa untuk baca Fatihah. Baca Fatihah sebentar lupa, ingat, aduh udah sampai mana, lupa. Gitu, karena serangannya itu rupanya kena ke otak juga gitu. Ya. Saya cuma pesan sama istri, "Mah, tolong jangan sampai, saya ikhlas kalau saya meninggal. Tapi tolong jangan sampai saya nggak pernah sholat." Jadi setiap saya mau sholat, istri saya tuh di sebelah ngebacain dari awal sampai akhir. Dibacain keras bacaan-bacaan sholat, saya dengerin, tapi saya ikutin. Gitu. Itu saya tugasin jemaah, istri itu. Kalau kita nafkahin dia, masa cuma untuk ngasih kenikmatan akhirat doang, kenikmatan dunia doang, ya kan? Gitu kata ulama Banten itu syarat perempuan masuk surga itu 3 eng. Apa itu? Ngaji, ngejo, ngajegang. Waktu dulu saya ngaji di Banten tuh, ya ngaji ngejo ngajegang cina dina uku dulu jen cina dina kitab eta. Nah, masa cuma itu, ya kan? Kan tugas istri juga harus menyelamatkan suami. Gitu, gitu jamaah. Ya. Qala Ali karamallahu wajhahu, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, laula tarbiyatu rabbi lama araftu rabbi, gitu. Jika bukan karena bimbingan Rabbku, bimbingan Allah, maka aku tidak akan pernah mengenal Allah. Ini kata Sayyidina Ali, ya. Jadi kita bisa jadi ahli ibadah, bisa kita jadi ahli tauhid, ya, ahli tasawuf itu karena memang ada izin dan iradah Allah. Bukan karena kita belajar semata-mata, bukan, jemaah, ya. Tapi karena ada izin dan kehendak Allah yang menjadikan kita itu jadi dekat sama Allah, jadi mengenal Allah, gitu, ya. Jadi artinya di sini perbaiki niat, jangan cuma sekedar pengen deket ku Allah, pengen dapat janji-janjinya Allah. Itu yang paling penting jemaah. Kita jadi ahli ibadah, jadi ahli tasawuf, ahli tauhid, ya, cuma karena ada janji Allah bagi orang-orang itu. Wah, kita uber deh tuh. Ya, janji Allah itu kita uber. Kita lupa, kita juga bisa mendapatkan janji Allah karena izin Allah. Ya. Jadi inilah pentingnya keikhlasan jemaah. Ya, pentingnya keikhlasan gitu. Kita kerja di suatu tempat, bos kita juga ngelihat nih orang kerjanya cuma karena pengen dapat bonus, apa emang karakternya, tabiatnya rajin nih orang, kan bisa beda gitu. Kita ngasih bonusnya juga bosnya itu lebih ikhlas kalau kelihatan orang yang memang attitude-nya baik gitu, bukan cuma sekedar nyari bonus gitu jemaah. Ya, begitu juga sama dengan Allah, ya. Wa qala aidan, kemudian berkata juga Sayyidina Ali, ya. Wa khazal murabi batinu yasulu bisababi tarbiyatil murabbi dokhiri, gitu. Nah, bimbingan Allah ini muncul karena adanya pembimbingan secara dohir. Jadi bimbingan Allah, kata Sayyidina Ali, itu hadir kepada Sayyidina Ali karena adanya pembimbing secara dohir, gitu. Wa hiya talqinu kal anbiya'i wal auliyai sirajil qawalibi, gitu. Siapa pembimbing dohir kita itu? Yaitu para ahli talqin. Para ahli talqin itu mursyid, ya, guru-guru mursyid, ulama yang husnun. Kemudian para nabi, para aulia, mereka itu adalah, ya, sirajil qawalibi, gitu. Mereka itu adalah penerang lahir dan batin. Jadi kita juga jamaah jangan lupa ku ayana mursyid, ulama, para rasul, ya, para aulia, gitu. Karena nggak mungkin kita bisa jadi yang ahli tasawuf atau ahli tauhid, ya, dan ahli tauhid kalau nggak ada orang-orang itu. Itu jemaah, orang-orang yang dipercaya ku Allah, ya. Ini tadi saya punten jemaah, tadi saya diingetin karena nih ada panitia juga nih. Jadi saya tutup aja 5:30 ini, ya. Kita lanjutkan minggu depan
yang lebih menarik lagi mengenai makna mimpi, ya. Wallahu waliyut taufiq wasadat, innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya mujibud da'wati sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aisyi argodah wa minal umuri asadah wa minal isani atamah wa minal in'ami a'amah wa min fadli azabah wa min lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ihtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa khrun bil afiyati guduwana wa asolana wa za'ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasi jali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa za'ali taqwa zawdana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakulana wa antimadana wa thabbitna ala nahji istiqamah wa izna fi dunya min mujibati nadamatil yauma qiyamah wa hafif anna sikla auzar warzuqna aisyata abrar wa qfina wasrif anna sarur asrar wa antik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbaru ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, innaka ala kulli syai'in qadir wa bi jabati jaddir. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusyari'u fi ridaka wa la tuwalina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa ansaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma radin bi qadaika wa barik li fi maqadir Allah hiba majahilta wa la tazala. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa akhbabana wa zawjatina min jami'i makhawifid dunya wa akhirah wa ahwalihim istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma a'izzal islamana wal muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi Palestin wa fi baladis sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma akhlikil kafaratal musyrikin. Allahumma damiril yahuda wa syatit samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma gfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma ksif anna wasrif anna wadfa'anna al-bala'a wal waba'a wa ghalaa wa ta'un wa fitana wa mihana wa khumuma wa gumum wa khuruba wa azana wa syada'ida wa syara'ida wa syarad dalimina ma la yaksifuhu ghairuk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.